Kita coba lagi ya. Kita cabut listrik dari PLN. Anggap aja ceritanya lagi mati listrik. Nah, komputer tetap hidup ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini bersama Ibeng Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga di tahun ini kita selalu dikasih kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan share atau berbagi pengalaman, yaitu cara rakit UPS atau uninterrupted power supply dengan stabilizer untuk penaik tegangannya. Kemudian sekaligus saya membuat charger aki juga ya untuk mengecas ke akinya. Rangkaian ini juga bisa dikatakan rangkaian ATS ya, atau automatic transfer switch, yaitu rangkaian kontrol dari saklar power inverter dengan PLN yang secara otomatis. Jadi pada saat listrik dari PLN padam atau mati, maka saklar akan berpindah ke sumber listrik dari inverter ini ya. Oke, di depan saya sudah ada seperangkat alat tempur beserta isi-isinya. Di sini bahan-bahan yang harus disiapkan adalah satu buah trafo atau transformer. Kebetulan saya hanya memiliki trafo CT ya, atau center tap, yang berukuran 10 ampere. Jika teman-teman mempunyai trafo non CT juga bisa sebetulnya, karena tujuannya sama ya. Nanti penjelasannya sambil berjalan ya, agar mudah dipahami. Kemudian satu buah inverter DC itu AC yang berukuran 700 watt. Di sini saya hanya memiliki inverter MSW atau modified sine wave. Mungkin sering lebih dikenal sebagai gelombang kotak ya. Kemudian satu buah dioda bridge yang berukuran 25 ampere. Lalu ada dimmer 2000 watt. Kemudian saklar sudah saya sambungkan kabelnya di sini untuk mempersingkat durasi. Kemudian fuse sikring kaca ya yang berukuran 10 ampere. Karena saya memiliki trafo 10 ampere, jadi untuk fuse-nya saya gunakan 10 ampere juga untuk berjaga-jaga ya, takut terjadi short atau arus pendek. Jadi dia tidak langsung membakar ke trafonya, melainkan ke sikringnya langsung putus ya. Kemudian ada modul charger aki. Kebetulan di sini sudah saya solder juga untuk jalur input outputnya. Lalu tang penyepit untuk ke aki yang sudah saya solder juga, dan saya buat cabang kabelnya. Oke, sama yang hitam juga untuk negatifnya. Lalu untuk indikatornya, di sini saya menggunakan volt DC agar mudah untuk membaca arus yang keluar dari modul charger aki ini. Kemudian untuk indikator baterainya juga kebetulan sudah saya solder ya ke jalur output, sama dengan voltmeter DC. Kemudian ada satu buah relay tipe MK3P dari merek Omron.
Untuk jalur-jalurnya nanti saya jelaskan juga sambil berjalan. Kemudian ada beberapa kabel yang sudah saya potong-potong. Kebetulan di sini saya menggunakan kabelnya yang ukuran kecil ya, karena hanya sebagai contoh saja. Nanti teman-teman tinggal ganti aja untuk kabelnya yang agak lebih besar, minimal yang berukuran 1,5 mm atau yang 2,5 mm ya, lebih besar lebih bagus. Di sini saya hanya mencontohkannya saja, jadi saya gunakan kabel yang AWG 18. Kemudian satu buah stop kontak yang sudah saya pasang juga untuk voltmeter arus AC. Pemasangannya juga mudah ya, tinggal menyambungkan kedua kabel ini ke dalam stop kontak. Lalu ada satu buah lampu beserta rumahnya, ini untuk pengetesannya. Kemudian dua buah steker yang sudah saya potong-potong kabelnya. Terus ada setup DC juga ya, bila mana nantinya diperlukan. Dan terakhir, jangan lupa satu gelas kopi dulu biar jos ya guys. Untuk penyuplai tegangannya di sini saya menggunakan aki mobil ya, yang berukuran 65 ampere. Langkah awal kita siapkan dulu ya. Sini saya menggunakan papan sebagai alasnya ya, agar lebih mudah untuk merangkainya. Sebelum ke tahap awal, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang trafo ini. Tapi sebelumnya mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui, melainkan saya juga masih belajar. Jadi di sini kita sama-sama sharing aja ya. Trafo ini fungsinya untuk menurunkan arus dari PLN yang masuk ke rumah kita. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasannya arus yang masuk dari PLN itu ratusan bahkan ribuan ampere ya. Maka dengan adanya trafo ini kita bisa menahan atau menstabilkan arus. Selain itu juga trafo ini bisa menaikkan dan menurunkan tegangan ya, atau voltasenya. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau listrik di negara kita ini sering terjadi drop yang normalnya sekitar 220 volt bisa drop sampai 180 volt ya. Maka dengan adanya trafo kita bisa mengadjust tegangan sesuai yang kita inginkan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa watt yang dihasilkan dari trafo 10 ampere ini? Oke, di sini saya akan mencoba menghitungnya. Silahkan diralat jika ada salah penghitungan. Semisal trafo ini mempunyai arus 10 ampere dengan tegangan 220 volt ya, kalau normalnya misalkan. Yang jadi pertanyaan, berapa watt? Oke, di sini kita akan mencoba menghitungnya menggunakan rumus P sama dengan voltase dikali arus dikali cos pi ya. Karena untuk menghitung watt dari arus AC itu berbeda ya dengan penghitungan watt dari arus DC. Untuk arus DC hanya pengkalian dari voltase dikali dengan arus. Sedangkan untuk arus AC kita harus pengkalian dulu dengan cos pi ya, dari hasil
voltase dikali arus. Di sini untuk kospi di perumahan, yang masuk ke perumahan itu rata-rata satu fasa ya. Itu pun kalau murni belum ada beban. Umumnya misalkan sudah ada beban mendekati angka 1, misalkan 0,8 ya umumnya. Misalkan di rumah kita sudah ada beban untuk menyetel televisi, AC atau alat elektronik lainnya ya. Anggap aja umumnya sekitar 0,8 untuk kospinya, maka 220 volt dikali arus 10 ampere dikali 0,8, 2200, 220 kali 10, 2200 volt ampere ya, masih volt ampere dikali 0,8, hasilnya adalah 1360 watt ya. Trafo ini menahan beban sekitar 1360 watt. Oke, mungkin itu aja untuk hasil wattnya. Tahap awal kita langsung aja untuk mensolder kabel input dari PLN ya. Oke, di sini kita solder dulu untuk netralnya di primer ya, bagian primer trafo. Berhubung ini arus AC bisa bolak-balik ya, nggak masalah, mau muter balik juga nggak masalah ya. Cuman di sini agar lebih rapih, netralnya kita hubungkan ke 0. Kemudian untuk fasanya kita solder dulu ke bagian sikring ya, untuk menjaga takut terjadi short atau arus pendek, jadi dia bisa melindungi dari trafonya. Oke, setelah terpasang, kemudian untuk out dari sikringnya kita hubungkan ke 220 volt ya, karena umumnya voltase di perumahan-perumahan 220. Setelah terhubung, kemudian untuk voltase 220 nya dari fasa kita jumper menggunakan kabel. Kita jumper dulu dari 220, kita ambil yang 220, kita jumper, kemudian kita jumper ke bagian sekunder, ke CT ya, center tap. Oke, selanjutnya kita ukur dulu nih, kita mau ngambil berapa volt ya, awas jangan sampai tersetrum ya, hati-hati ya teman-teman. Kita cek dulu. Sini menggunakan avometer, yaitu di 700 AC ya, jangan sampai salah ya. Oke, kita cari dulu mau ambil yang mana. Nah, sini dari 25 voltnya sekitar 233, kemudian kita cek juga di sebelahnya, nah ini ya 220.
kita cari yang 31, yang ini mungkin ya. Kalau yang sebelah sisi kiri itu pengurangan ya, malah pengurangan tuh sekitar 196 ya, kebalikan dari sisi sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri, kalau yang ini pengurangannya sekitar 182 volt. Kita ngambil yang jalur kanan aja ya, 12 voltnya kita ambil dari sini. Oke, kita cabut dulu. Untuk netralnya kita hubungkan ke 0. Kita hubungkan ke 0. Kemudian kita hubungkan ke bagian sekundernya untuk fasa ya. Dan sampai nempel ya. Oke. Selanjutnya kita bikin jalur untuk ke dioda, karena nantinya dioda ini untuk pengecasan aki ya. Kita bikin jalur, kita hubungkan yang 12 volt ya, 12 volt aja. Oke, selanjutnya kita solder untuk jalur ke dioda. Kita ambil yang 12 volt ya, kita ambil 12 volt. Oke, satu lagi kita hubungkan yang ini 12 volt ini. Juga. Oke. Kemudian kita hubungkan ke dioda. Nah, di sini kan ada plus minus. Nah, kita ambilnya yang jalur AC-nya ya, jangan yang DC-nya. Ini udah outputnya udah DC ini, karena fungsi dari dioda ini dia penyearah arus ya, yang tadinya harus bolak-balik jadi searah. Kita hubungkan aja bebas, mau yang sebelah sini atau sebelah sini juga sama ya, karena masih arus AC. Kita ambil aja yang sebelah sini, nggak apa-apa. Oke, untuk arus AC-nya kita hubungkan ke bagian ini ya, yang tidak ada tanda plus dan minusnya. Oke, kita buka dulu. Maaf ya guys kalau penolderannya kurang rapi, maklum lah, pemula ya. Oke, lagi kita buka sebelahnya. Oke, setelah terhubung, kemudian kita solder lagi kabel untuk output DC-nya ya. Kemudian di sini sudah saya solder untuk bagian modul charger akinya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan input dari modul charger aki ini ke dioda bridge yang ada logo min atau plus ya. Oke, yang pertama kita hubungkan dulu untuk arus negatifnya yang berwarna hitam.
Selanjutnya yang merah kita hubungkan ke positif dari dioda ya, tapi sebelumnya kita menggunakan saklar dulu. Nanti teman-teman akan tahu ya ini fungsinya buat apa. Oke, kita hubungkan dulu untuk yang ke diodanya dari saklar ini. Oke, kita hubungkan ke positif dioda. Oke, setelah tersambung, kemudian input dari modul charger ini kita solder ke saklar. Oke, setelah tersambung kita rapikan dulu. Oke, langkah selanjutnya pemasangan jalur ke relay. Namun sebelumnya akan saya jelaskan dulu untuk skema jalurnya. Bentar, saya rapikan dulu ya. MK3P ini memiliki 11 pin atau 11 terminal. Namun kita melihatnya patokannya di sini aja ya, yang ada skema jalurnya ini. Bentar, saya ambil dulu untuk gambarnya. Dan sini saya sudah menggambarnya. Oke, di sini untuk jalur normally close atau NC, yaitu pin nomor 5, 7 dan 8 ya. Kemudian untuk normally opennya pin nomor 4, 6 dan 9. Kemudian untuk commonnya pin nomor 1, kemudian nomor 3 dan nomor 11 ya. Oke, relay ini kalau dalam keadaan posisi off atau normally close, dia terhubung dari pin 1 ke pin 5, kemudian pin nomor 11 terhubung ke nomor 8 ya. Selanjutnya pin nomor 3 dan nomor 7. Jika posisi relay dalam keadaan on, maka pin nomor 1 dia akan membuka ke nomor 4. Begitupun pin nomor 11. Nomor 11 akan membuka ke nomor 9. Kemudian pin nomor 3 dia akan membuka jalur ke pin nomor 6 ya. Ini dalam kondisi normally open. Rencananya pin nomor 2 dan 10 yang coil, saya akan mengambil input dari PLN ya, untuk pin nomor 2 dan 10 nya. Kemudian
karena ini dalam kondisi posisi on, maka pin nomor 4 kita jumper ke nomor 2 ya. Kita jumper ke nomor 2 agar listrik yang masuk ke pin nomor 2 langsung menyambung ke pin nomor 4. Begitupun nomor 9 kita jumper ke nomor 10 agar listrik yang masuk dari nomor 10 nyambung ke nomor 9 ya. Selanjutnya untuk saklar otomatisnya, saya akan mengambil pin nomor 3 dan nomor 7 ya. Pin nomor 3 untuk saklar otomatisnya, saya akan mengambil jalur pin nomor 3 dan nomor 7 ya, untuk input dari inverter. Kemudian untuk nomor 8 dan 5 ini input AC dari inverter. Jadi pin nomor 6 tidak digunakan ya, kita kosongkan saja. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham ya. Jadi bila mana dalam kondisi posisi NC yang pin nomor 5 dan 8 ini kan input dari AC inverter. Begitu posisi normally close, dia akan langsung nyambung ke pin nomor 11. Ini kan output pin nomor 1 dan 11. Di sini saya belum jelaskan. Untuk pin nomor 1 dan 11 di sini output ke beban ya, atau stop kontak. Beban atau stop kontak. Begitu posisi normally close dari AC inverter masuk ke pin nomor 8 dan nomor 5, maka langsung terhubung ke pin nomor 1 dan 11. Nomor 1 dan 11 ya. Maka dia akan mengalirkan listrik. Untuk saklar otomatisnya ini pin nomor 7 ya, dan pin nomor 3. Oke. Begitupun untuk posisi normally open sama, dia langsung terhubung ke beban. Jadi pin nomor 2 dan 10 kita jumper ke nomor 4, maka listrik yang masuk dari pin nomor 4 langsung keluar ke nomor 1 dan nomor 11 ya. Dari nomor 10 masuk ke 9 langsung ke nomor 11. Jadi dia mengeluarkan listrik ke beban ya. Oke, mudah-mudahan paham ya yang saya jelaskan. Oke, langsung aja kita praktek. Mungkin skemanya seperti ini ya, untuk biar lebih paham. Untuk input dari stop kontak atau PLN, kita hubungkan ke steker, langsung menuju ke trafo. Dari trafo kita hubungkan ke jalur nomor pin 2 dan 10 ya. Kemudian nomor 2 dan 4 kita jumper, nomor 9 dan 10 kita jumper jika ini posisi normally open. Dan ini jalur outputnya, kita masuk ke dimmer
Lalu dari output dimmer kita hubungkan langsung ke beban ya, ke stop kontak. Kemudian untuk modul charger aki dari trafo kita hubungkan ke dioda seperti yang ini ya. Di trafo kita hubungkan ke dioda, ke jalur input dioda, jalur AC. Kemudian dari dioda mengeluarkan arus DC yang sudah searah langsung ke modul charger aki. Positif charger aki kita hubungkan ke aki. Kemudian untuk jalur negatifnya juga sama, kita hubungkan ke negatif. Untuk pin nomor 3 kita hubungkan ke negatif aki karena kita akan membuat saklar otomatis. Salah ya. Nomor 7 kita hubungkan ke input negatif inverter. Kemudian nomor 5 dan 8 ini input dari outputnya inverter ya, output AC inverter kita hubungkan ke nomor 5 dan nomor 8. Kemudian untuk input inverter positif kita hubungkan ke positif aki. Skemanya mungkin seperti ini ya, skema gambar rangkaiannya. Langsung aja kita sambil praktek. Oke, yang pertama kita hubungkan dulu untuk bebannya atau output, yaitu pin nomor 1. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini ada angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Di sini ya, patokannya sini aja ya. Kalau kita lihat sini pasti bingung, tapi jangan khawatir, jangan takut terbalik karena di sini ada colokan juga ya, nanti dia bisa masuk. Walaupun terbalik juga dia percuma, nggak bisa masuk walaupun terbalik. Oke, kita hubungkan dulu untuk ke bebannya, yaitu pin 1 dan 11 kita hubungkan dulu. Kemudian untuk pin nomor 2 dan 10 kita ngambil dari output trafo ya, yang tadi telah solder. Kita ngambil jalur nomor 2 dan 10. Kalian jumper ya. Untuk 9 dan 10 nya kita jumper, 9 dan 10 kita jumper. Maaf ya teman-teman, harusnya kalau mau rapi pakai skun ya, berhubung di sini saya mencontohkan saja. Nanti teman-teman di rumah kalau mau lebih rapi bisa pakai skun ya. Kemudian pin nomor 2 dan 4 kita jumper juga. Nomor 2 kita gabungkan dengan output dari inverter ya. Kita jumper. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai bersentuhan dengan sebelahnya, karena berakibat fatal kalau sampai nempel. Oke, selanjutnya untuk saklar otomatisnya kita ngambil pin nomor
3 ke negatif aki ya, dan nomor 7 ke input negatif inverter. Nomor 3 ngambilnya dari output ini ya, output dari modul charger aki. Nomor ketiga kita ngambil dari sini. Oke, setelah terpasang, kemudian kita hubungkan steker yang satu lagi, yang ini kita hubungkan ke pin nomor 5 dan 8 ya, output dari inverter, output AC. Semua sudah beres, sudah terhubung. Jadi saya ulangi lagi ya, pin 1 dan 11 dihubungkan ke beban atau stop kontak. Kemudian pin nomor 10 dan 2 kita hubungkan ke output dari trafo ya. Kemudian pin nomor 2 di jumper ke nomor 4, pin nomor 10 di jumper ke nomor 9 ya. Kemudian untuk pin nomor 5 dan 8 disambungkan ke steker. Selanjutnya untuk saklar otomatis kita ngambil jalur nomor pin 3 dan 7 untuk saklar otomatisnya. Pin 3 kita hubungkan ke penjepit aki yang tadi terhubung ke output dari modul charger aki ya. Oke. Oh ya, maaf, lupa ya. Di sini dimmer belum terpasang ya. Kita buka lagi untuk jalur pin nomor 1 dan 11-nya kita buka lagi. Lupa ya, belum terpasang dimmernya. Karena fungsi dari dimmer ini nantinya untuk mengatur menaikkan dan menurunkan tegangan ya. Untuk input dimmer kita hubungkan ke pin nomor 11 dan nomor 1. Selanjutnya output dari dimmer setelah dimmer telah terpasang dan terhubung ke beban atau stop kontak, langkah selanjutnya kita tinggal menghubungkan ke inverter dan aki ya. Bentar, kita rapikan dulu. Oke, setelah relay telah terpasang rapi, langkah selanjutnya kita tinggal mencolokkan steker ke output dari inverter ya. Kita colokkan yang terhubung ke pin nomor 5 dan 8. Kemudian untuk pin nomor 7 kita hubungkan ke input inverter ya. Kita ambil yang jalur negatif aja.
Oke, kita masukkan dulu. Mungkin buat teman-teman harusnya pakai ring ya, biar lebih rapi. Berhubung di sini saya cuma mencontohkan saja, jadi tidak menggunakan ring untuk perkabelannya. Oke, selanjutnya untuk input positif, kita ngambil dari jalur aki ya. Untuk input positifnya ke inverter kita ngambil dari jalur aki yang terhubung ke modul charger ini ya. Oke, untuk kutub positif dari aki kita hubungkan ke input inverter. Selanjutnya untuk output dari modul charger, output negatif dari modul charger kita hubungkan ke kutub negatif dari aki ya, dan terhubung ke pin nomor 3. Nah, nyala ya. Ini kapasitas baterainya, bentar, lihat dulu, 12,36 volt ya, nggak begitu akurat. Oke, setelah kabel telah terhubung ke aki, kemudian kita tes. Untuk pengetesannya menggunakan lampu dulu. Oh ya, sebelum pengetesan ke lampu, kita cek dulu berapa volt yang keluar dari beban stop kontak. Oke, kita colokkan dulu untuk tes beban. Sekitar 230 volt ya. Sama, kita cek menggunakan avometer untuk output dari dimmer ya. Kita cek arus AC nya yang dari PLN hampir sama ya, 227 volt, 228. Kita cek juga untuk inputnya yang dari relay, -215 ya. Jadi fungsinya dari dimmer ini kita bisa mengatur menaikkan dan menurunkan tegangan. Bisa teman-teman lihat di sini. Kita bisa mengatur voltase seberapa yang kita mau. Di sini kita setting aja di 220 ya. Dulu sama ya, kurang lebih sama lah, sekitar segitu ya. Sebelum pengetesan ke beban, alangkah baiknya kalau kita mengetahui dulu berapa wattkah relay Omron MK3P ini mampu menahan beban. Kita bisa melihatnya tertera di sini. Bentar, kita ini dulu. Kita jelasin dulu ya. Hal ini dimaksudkan agar kita tahu maksimal ketahanan dari relay ini, dan sampai nantinya overload ya. Oke, di sini MK3P
Untuk keterangannya 250 VAC, 50 Hz. Untuk frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Untuk beban dari NO sekitar 10 ampere, sedangkan untuk NC nya 5 ampere ya. Kemudian di sini ada Cosby. Cosby-nya 1 ya. Oke, kita hitung dulu untuk cari normally open atau NO. Untuk voltase di sini keterangannya 250 VAC ya. Kemudian dikali ampere 10. Kemudian untuk Cosby-nya di sini 1. Itu pun kalau murni ya, kalau ada beban kira-kira 0,8 ya. Jadi 2500 dikali 0,8 yaitu hasilnya watt yang dihasilkan dari NO yaitu sekitar 2000 watt ya. Sedangkan untuk NC nya kita 5 ampere, kurang lebih sekitar jadi untuk NC nya sekitar 1000 watt ya. Jadi arus untuk NO atau normally open yang dari listrik PLN itu maksimalnya dia mampu menahan beban sekitar 2000 watt ya. Sedangkan untuk arus NC nya atau normally close yang dari inverter dia hanya mampu menahan 5 ampere ya. Perkiraan sekitar di 1000 watt ya. Oke, selanjutnya kita mencari watt aki ya, sekalian dihitung. Oke, kita hitung dulu. Di sini aki yang saya gunakan 12 volt 65 Ah ya, ampere hour. Kita bisa menghitungnya menggunakan rumus sama dengan voltase dikali beban ya, dengan 12 dikali 65, hasilnya sekitar 780 Wh ya, atau watt hour. Ini dalam penggunaan maksimal ya 100%, sedangkan efisiensinya kita 70%, nggak mungkin terkuras habis ya 100%, karena 30% dia mengendap di dalam akinya. Anggap aja penggunaannya sekitar 70%, maka dari 780 watt kita kalikan 70%, yaitu 780 dikali 70 dari penggunaan 70% yaitu sekitar 546 Wh ya, atau 546 per jam. Oke, mungkin itu aja untuk penghitungan watt dari aki 65 ampere. Oke, tahap berikutnya langsung kita tes untuk beban ya. Oke, di sini sudah seharusnya sudah rapi.
Pertama kita hubungkan dulu dari listrik PLN. Oke, ini listrik dari PLN ya. Kemudian kita hubungkan untuk dari akinya, kita hubungkan yang positif. Oke. Nah, di sini saklar belum on untuk pengacasan akinya, makanya kita on kan dulu. Kita bisa ngeceknya. Oke, kita tes untuk pengacasan akinya. Kemudian kita masukkan beban. Di sini menggunakan lampu dulu ya. Ini listrik dari PLN. Ntar kita on kan dulu untuk inverternya. Ini listrik dari PLN. Seandainya listrik dari PLN mati atau padam, kita cabut coba, maka inverter langsung otomatis menyala ya. Kemudian jika listrik dari PLN nyala kembali, inverter mati, lampu tetap nyala ya. Begitu listrik PLN mati lagi, maka inverter ini otomatis menyala ya. Ya, kita matikan inverternya, dia akan mati. Ini kita nyalakan kembali. Oke, mungkin rangkaian ini tidak cocok ya untuk komputer karena ada jeda waktu sekitar 0, sekian detik. Dia sempat mati agak telat naiknya. Nah, ada jeda ya untuk hidup kembalinya. Nanti saya akan mencoba untuk pengetesan menggunakan komputer. Yang jelas rangkaiannya agak sedikit dirubah ya. Oke, kita matikan dulu untuk inverternya. Kita tes dulu untuk komputer. Di sini saya menggunakan komputer yang dulu aja. Oke, sudah terpasang kabel-kabelnya. Kita tinggal colok untuk pengetesan dari komputer. Apakah dia mati? Kita buktikan ya. Oke, kita jumper. Ini listrik dari PLN. Oke, komputer nyala. Seandainya listrik di rumah tiba-tiba mati, kita colokin dulu untuk ke inverternya. Oke, seandainya listrik di rumah tiba-tiba mati ya, apakah komputernya mati? Karena dia ada jeda ya, jeda waktu, ya kan? Komputer mati karena ada jeda waktu. Solusinya adalah mungkin ada konsekuensinya ya. Jadi konsekuensinya inverter ini tetap nyala secara kontinu karena dia harus standby terus ya untuk mensuplai arus listrik ke relay. Oke, kita coba untuk merubah rangkaian dari
relay ini agar komputer tetap hidup di saat listrik mati. Oke, yang kita rubah adalah kita melepas saklar otomatis dari pin nomor 7. Kita lepas, kemudian pin nomor 3 juga kita lepas ya. Oke, langsung aja kita pasang lagi relaynya. Kemudian untuk input yang dari nomor pin 7 kita buka. Kita buka aja, ganti ya, tidak menggunakannya lagi. Langsung kita masukin dari aki ya, input ke inverternya, input negatif. Nah, tersambung. Kita tes lagi apakah komputernya akan mati di saat listrik padam, listrik dari PLN padam. Oke, kita colokin lagi untuk trafonya. Kemudian komputernya juga kita nyalakan lagi. Oke, komputer sudah nyala. Lalu inverternya kita pasang lagi untuk positifnya. Kita pasang. Inverter langsung nyala secara kontinu, tapi listrik ini dari sini ya, dari PLN. Untuk menghidupkan komputer masih dari PLN. Terus apabila terjadi pemadaman listrik, kita cabut. Oh, lupa ya. Ininya belum colok. Oh no. Oke, kita ulangi lagi. Kita tes. Malum ya, kurang ngopi kali. Kita nyalakan lagi komputernya. Oke, kita coba lagi ya. Kita cabut listrik dari PLN. Anggap aja ceritanya lagi mati listrik. Nah, komputer tetap hidup ya, tapi konsekuensinya inverter ini akan selalu on terus ya, secara terus menerus, karena dia untuk membackup listrik dari PLN, jadi dia harus standby terus. Mungkin itu aja ya rangkaian untuk ATS ini. Jadi skema ATS ini sangat cocok untuk teman-teman yang mempunyai usaha RT RW net yang harus standby 24 jam ya tanpa henti. Oke, mungkin itu aja cara rakit UPS dengan stabilizer penaik tegangan dan charger aki secara otomatis. Jadi teman-teman tinggal pilih aja ya dua opsi tersebut. Semoga video ini bermanfaat.
silahkan di like dan di subscribe jika teman-teman suka videonya, dan di dislike jika tidak suka videonya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau durasi video ini terlalu panjang, karena agar lebih jelas ya untuk penjelasannya. Saya Beng Channel, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.